Kalau menurut Pak Prof sendiri, kondisi das kita, kemudian bagaimana perencanaan tata ruang kita, apakah kita tidak bilang ideal ya, tapi paling tidak apakah instrumen tadi ada KLHS, D3LH, apakah memang digunakan secara utuh atau sekedar simbol saja? Dari pandangan Pak Prof sendiri dengan kebijakan yang ada saat ini, menurut Pak Prof bagaimana, Pak, dengan pulau-pulau kecil yang ada saat ini? Jadi selama ini mungkin kita juga salah kaprah. Kalau ada banjir atau apa, kita salahkan AMDAL-nya salah. AMDAL tidak pernah salah. Yang salah itu Oke, mungkin di sesi ini teman-teman semua di sini seperti Pak Prof, Pak Baco yang sempat hadir sebagai pemateri kita di sesi ini. Nah, sebenarnya isu tata ruang ini Pak Prof ini kita sudah diskusikan hampir setahun lebih ya. ya. Nah, kita bergulir ini mau dari akademisinya, kemudian kita sudah workshop, kita sudah ketemu dengan pemerintah. Ada problem-problem yang mungkin yang lebih spesifik yang tidak pernah kita masuk secara utuh itu, karena perspektif tata ruang yang ada di versi pemerintah itu adalah perencanaan dalam skala kalau provinsi selain tata ruang nasional ada tata ruang provinsi itu. Nah, dalam skala provinsi ini hampir banyak aspek yang aspek yang tidak terrekord di dalamnya. Nah, salah satu itu isu das. Nah, kita melihat karena berdasarkan pengalaman keterancaman di Sulawesi Tenggara sini adalah keterancaman dari sektor bencana untuk aspek meteohidrologi, yaitu bencana banjir dan kekeringan. Nah, kita melihat juga Sulawesi Tenggara itu punya potensi pertambangan yang cukup besar, yang sebenarnya juga itu mengokupasi ya hampir sebagian wilayah das yang cukup besar di Sulawesi Tenggara. Kita tahu sebaran pertambangan yang paling besar itu di Konawe Utara dan ada juga di pulau-pulau kecil. Nah, dalam perspektif ini kan kita perlu bisa memahami konteks bagaimana instrumen das ini bisa dimasukkan dalam instrumen pengolahan ruang di salah satu wilayah gitu. Mungkin untuk sebagai pembuka awal sekali lagi cuma memahami kita semua yang ada di sini sebenarnya dalam perspektif das itu apa sih Pak sebenarnya Pak Prof? Jadi ini memang persoalan yang sangat mendasar ya di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa unit wilayah yang kita kenal saat ini yaitu menggunakan nomenklatur administrasi ya. Kalau wilayah misalnya negara, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, kecamatan sampai desa itu adalah unit administrasi. Ini akan diperhadapkan atau dibenturkan dengan batas alam begitu, dengan unit alam begitu ya, yang kita sebut das. Ya, sebenarnya perbedaan prinsip antara unit administrasi dengan unit das ini cuma penyebutannya begitu ya, penyebutan dan posisi geografisnya begitu. Karena tidak pernah kita temukan, mungkin ada tapi sangat jarang kita temukan bahwa das itu berimpit dengan administrasi. Kecuali Konkep mungkin, karena dia satu pulau itu mungkin ada sekian puluh das, kemudian batas-batasnya itu pasti berimpit dengan batas Kabupaten Konkep. Yang lain tidak. Mungkin bisa kita saksikan. Katakan misalnya das Konaweha itu secara administrasi itu mencakup 7 wilayah ya. Ada Kolaka Utara sana, kemudian sedikit sekali Kolaka, kemudian Kolaka Timur, kemudian Konawe, kemudian Konsel, sedikit Kota Kendari yang batasnya itu di Terminal Powatu, kemudian sedikit Konu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan prinsip one watershed, one plan, one management, atau satu das, satu rencana, satu pengelolaan, maka betapa sulitnya kita mengelola. Sementara kalau tata ruang kan dia unitnya adalah administrasi. Ada tata ruang, kalau kita bicara Konaweha ya, ada tata ruang Kolaka Utara, tata ruang Kolaka, tata ruang Koltim, tata ruang Konawe, tata ruang Konsel, tata ruang Kota Kendari, tata ruang Konu. Sekarang bagaimana mau disinkronkan itu? Jadi kata kunci di pengelolaan das itu sebenarnya adalah yang kita sebut dengan KIS. Koordinasi, sinkronisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi. Jadi bagaimana mensinkronkan
apa termasuk tata ruang kabupaten kota yang ada dalam satu DAS itu menjadi sesuatu yang melahirkan satu produk rencana yang kita sebut dengan RPDAS itu tadi, RPDAS yang mempunyai prinsip satu rencana, satu pengelolaan, satu DAS, satu rencana, satu pengelolaan, one water set, one plan, and one management. Nah itu dia. Ya, saya membayangkan itu. Jadi kan yang saya tahu, kita bicara lebih mengerucut ke persoalan sekarang yang lagi di Sulawesi Tenggara itu investasi untuk transisi energi itu cukup besar, cukup masif. Dan kita tahu salah satunya tambang nikel itu yang ada di dalamnya. Dan ini kan model pengolahannya dia kan tambang terbuka yang pada akhirnya itu menyumbang degradasi lahan yang cukup besar. Nah, ini problem kalau dibilang tadi, ini justru sekarang kalau kita lihat misalnya 2 DAS ini kan sumber tambangnya itu di kawasan hulu gitu semua, yang notabene ini mengancam sebenarnya sumber-sumber kehidupan kita itu. Nah, kan sekarang problemnya bagaimana menempatkan ini menjadi sebuah kebijakan di mana ini jadi daerah perlindungan. Nah, ini kan problem yang utama ini, karena kalau kita lihat sekarang faktanya misalnya DAS La Solo di kawasan hulu DAS itu daerah Morowali, justru di daerah tambang. Kita punya DAS Konawehe juga itu daerah pertambangan. Nah, kalau kita dari Sulawesi Tenggara perbatasan ini Pak, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ini kan semua daerah tambang ini, sampai mulai dari Luwuk sampai Morowali, dari Sukonel. Nah, sekarang siapa sih yang harus, kalau misalnya di sini dibilang tadi pemerintah, siapa sebenarnya sentralnya yang harus bisa mengendalikan ini Pak, kalau menurut Pak Prof ini, kalau kita bicara dari sisi kebijakan Pak? Ya, kalau dari perspektif kebijakan mestinya kan gubernur yang paling, kalau di atas itu kan ini kan sudah lintas wilayah ini. Ya, kalau lintas wilayah ya menteri lah. Ya. Menteri, kalau berkaitan dengan tata ruang kan Kementerian ATR lah. Kementerian ATR. Tapi kalau berkaitan dengan sumber daya air sebenarnya itu Kementerian PU. Kalau berkaitan dengan kehutanan itu di Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang bisa mengambil peran adalah mulai dari menteri, kemudian gubernur, kemudian bupati wali kota kalau merupakan kewenangannya, kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti misalnya kalau kita lihat kasus Ruta misalnya, dari segi positioning dia berada di hulu DAS La Solo ya, sehingga merupakan daerah yang cukup rawan kalau mau dijadikan kawasan budidaya begitu ya, dalam hal ini budidaya pertambangan. Sehingga sebenarnya ya seharusnya tidak menjadi kawasan budidaya begitu ya, karena bisa dilihat dampaknya mungkin dari segi sedimentasi apa semua itu kelihatan, nggak perlu kita ceritakan. Saya juga belum ada penelitian berapa sih lumpur yang diangkut dari kawasan Ruta sampai ke Sungai La Solo sampai ke Muara La Solo, itu saya belum punya data, tapi secara visual itu kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya merupakan dampak pertambangan di kawasan hulu DAS La Solo. Nah, lagi-lagi kita berhadapan dengan tata ruang. Tata ruang ini kan sebenarnya banyak kepentingan di situ, ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, itu baku adu. Ya, di Indonesia ini yang kita tahu bahwa ketika kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan itu berhadapan, maka biasanya kepentingan yang menang itu yang ekonomi itu, ekonomi plus politik. Itulah yang terjadi. Kenapa misalnya Ruta itu bisa lolos sebagai kawasan ini? Karena ditetapkan sebagai PSN dia, Proyek Strategis Nasional. Begitu dia proyek strategis nasional, semua tata ruang di bawah itu menyesuaikan. Yang seperti itu. Karena ditetapkan dari atas. Jadi kita tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan. Makanya salah satu substansi yang direvisi oleh Sultra itu adalah bagaimana mengakomodir PSN yang tadinya tidak ada di dalam pola ruang kita di Sultra. Nah, kalau dari perspektif DAS sebenarnya Ruta itu mestinya jadi kawasan lindung.
dari perspektif das karena dia ada di hulu. Daerah hulu itu kan karakteristiknya dia biasanya miring, dia rawan longsor apa semua, kemudian dia merupakan kawasan resapan. Ya. Dari segi hidrologi ya, jadi positioning itu menentukan pola ruang untuk das. Nah persoalannya ini tata ruang yang kita anut, yang kita sebut RT RW itu tidak pernah match dengan tata ruang das. Kalau di luar negeri itu kan dipakai itu. Padahal sebenarnya penyusunan tata ruang itu harus melalui kajian daya dukung daya tampung. Ya. Daya dukung daya tampung itu salah satu yang dipertimbangkan itu adalah tata letak wilayah begitu ya. Kalau kita bicara das berarti tata letak geografis di dalam das itu. Di mana posisinya? Apakah dia ada di hulu, di tengah, kemudian di hilir? Sekarang dalam perspektif Sulawesi Tenggara sendiri kita tahu di sini ada daerah tambang itu dan di sini juga ada das itu. Nah, melihat ini dalam konteks saat ini, bagaimana sih sebenarnya kondisi kalau menurut Pak Prof sendiri, kondisi das kita, kemudian bagaimana perencanaan tata ruang kita? Apakah kita tidak bilang ideal ya, tapi paling tidak apakah instrumen tadi ada KLHS, D3LH, apakah memang digunakan secara utuh atau sekedar simbol saja? Ya sebenarnya di Sultra ini kan kita juga baru menyusun dokumen RPPLH ya, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, termasuk itu membicarakan bagaimana desakan tata ruang itu terhadap berbagai kepentingan investasi seperti itu. Jadi ini memang persoalan serius memang di Sulawesi Tenggara karena kita tahu bahwa banyak PSN, kemudian banyak tambang, banyak sawit, itu semua akan saling bersinggungan. Saling bersinggungan. Nah, kemudian jika tata ruang itu disusun berdasarkan kapasitas daya dukung daya tampung, sebenarnya ini fine-fine saja. Bagaimana dengan kalau kita bilang ruang-ruang hidup itu kan salah satu itu ruang hidup masyarakat, pemukiman, kemudian lahan pertanian. Ini kan ancaman semua ini sebenarnya ketika kalau menurut Pak Prof ini sudah terbaca enggak Sulawesi Tenggara dan itu perlu diperbaiki nggak sekarang itu? Kira-kira menurut Pak Prof sendiri membaca sekarang itu bahwa ini kalau pemerintah ke provinsi sendiri tidak punya kebijakan yang kuat, ini akan bermasalah di jangka panjang. Menurut Pak Prof sendiri bagaimana? Iya sebenarnya indikasi itu sudah terbaca, siapapun mungkin biar bukan pakar itu bisa baca lah, bisa baca bagaimana, apalagi orang yang sudah lama tinggal di Sulawesi Tenggara kan bisa dia tahu 10 tahun lalu gimana, sekarang bagaimana, nanti bisa mengira-ngira 10 tahun ke depan akan seperti apa. Jadi itu sebenarnya sudah terbaca. Nah persoalannya apakah pemerintah mau menyikapi itu, termasuk untuk membuat tata ruang yang sesuai dengan daya dukung daya tampung. Jadi tidak boleh dipandang enteng daya dukung daya tampung ini, karena di situ sudah dipetakan secara spasial, misalnya daerah-daerah yang jasa ekosistemnya untuk melindungi banjir itu tinggi, kemudian mengurangi longsor tinggi, apa semua. Jadi ada semua. Jadi ketika tata ruang dia bertentangan dengan itu, ya tinggal tunggu bencana akan tiba. Saya masih berpikir ini, karena kan saya bilang kita punya instrumen yang sebenarnya cukup bagus. Ada D3LH, ada KLHS. Iya. Nah, saya cuma membayangkan ketika PSN masuk, bagaimana instrumen ini bisa menyesuaikan itu. Yang seharusnya kan sudah diukur, ini tidak bisa ini. Tapi bagaimana ini bisa berubah gitu, itu bagaimana menurut pandangan Pak Prof sendiri? Setahu saya misalnya tadi dibilang harusnya di kawasan lindung di hulu, tapi ketika ada PSN masuk, akhirnya menyesuaikan. Berarti kan ada etika akademis yang dilanggar kan? Iya. Ya kan tidak boleh gitu, karena itu sebenarnya fungsinya sudah lindung karena begitu. Nah kalau ini sampai bagaimana proses penyesuaiannya kalau menurut Pak Prof sendiri itu? Ya ini agak rumit ya, karena begini, itu kalau tata ruang itu kan dia sifatnya top down ya, top down. Jadi dibuat dulu tata ruang nasional, kemudian tata ruang provinsi, kabupaten kota, kemudian rencana detail tata ruang. Nah seperti itu. Sementara kalau ada PSN ini biasanya
tidak peduli, masuk saja. Pokoknya main masuk. Ditetapkan dulu baru dikaji. Nah, sebenarnya penyusunan tata ruang nasional juga harus ada daya dukung daya tampung nasional istilahnya ya. Saya tidak mengerti apakah penyusunan rencana tata ruang nasional itu sudah berbasis daya dukung daya tampung nasional. Karena ini penggunaan kewajiban untuk menggunakan daya dukung daya tampung untuk penyusunan tata ruang ini baru tahun 2009 dimulai setelah keluarnya Permen LH nomor 17 tahun 2009 untuk mewajibkan bahwa penyusunan tata ruang itu harus berbasis daya dukung dan daya tampung. Di Sultra sendiri nanti 2018 baru kita buat peta daya dukung daya tampung, baru kita susun daya dukung daya tampungnya. Sehingga RT RW Sultra yang lalu ini yang nomor 2 tahun 2014 ya. Itu belum berbasis daya dukung daya tampung. Nah, jadi nanti di-insert ini di revisi tata ruang ini. Yang saat ini yang kalau digunakan, kalau tidak ya dia jalan sendiri-sendiri, itu barang tidak akan sinkron. Sementara ini daya dukung daya tampung ini berbasis alam, dia karakteristik alam. Tidak bisa dibuat, Pak. Tidak bisa dibuat-buat karena dia disusun berdasarkan karakteristik bentang lahan, tipe vegetasi alami dan tutupan lahan. Tiga variabel ini yang sangat menentukan. Jadi ini sifat alam ini tidak boleh diganggu-gugat dan pasti benar kalau analisisnya benar. Ya, itu dari semua das yang ada, yang kalau menurut pengalaman Pak Prof sendiri, das mana yang paling terancam sekarang menurut Pak Prof sendiri? Kalau das besar mungkinlah Solo yang paling besar ancamannya ya. Kalau Konawe kan tidak terlalu banyak dia tambang. Yang banyak tambang itu kan das-das kecil di Kolaka Utara itu kan kecil-kecil das ya. Kemudian das Roraya ini di Konsel itu, kemudian das-das kecil di Kabaena. Itu terancam semua kalau itu. Tapi kalau das besar yang kita kenal sekarang, das Konawe, das La Solo yang paling besar ya. Paling besar ancamannya. Nah, itu memang ancamannya kan begini, apakah kita juga melihat dari perspektif tambang saja, memang itu karena bukan lahan karena tambang atau memang ada aktivitas lain selain. Nah, kalau Pak Prof sendiri di ancaman kita selain tambang, apakah memang ada aktivitas lain yang cenderung untuk menjadi ancaman terhadap das kita yang ada saat ini? Ya, yang nyata itu perkebunan. Jadi tambang, perkebunan itu sangat besar ancamannya untuk das-das seperti La Solo ya. Kalau La Solo ini kan perkebunan sawit kan cukup luas ya. Jadi fenomena kenapa sawit itu menyebabkan banjir sebenarnya bukan sawitnya, tapi pemadatan tanah di bawah tegakan sawit itu kan padat sekali itu. Jadi kapasitas infiltrasinya itu hampir nol. Kalau ada hujan sedikit sekali air yang masuk ke dalam tanah, sebagian mengalir di permukaan. Itulah yang menyebabkan banjir. Jadi kalau kita konversi dari hutan itu 0,05 misalnya, dia punya koefisien aliran permukaan. Kalau sawit itu bisa 0,6 misalnya. Jadi 60% air hujan itu mengalir tidak bisa terserap, dia jadi banjir. Nah, kira-kira begitu. Apalagi tambang kalau dia gundul kan, kalau tanah terbuka kan itu hampir 100% dia air hujan itu mengalir. Itulah yang menyebabkan banjir, ancaman-ancaman banjir. Nah, kita sendiri sebenarnya dalam perspektif kebijakan di Sulawesi Tenggara harus memposisikan bagaimana, Pak, di dalam situasi ini? Kalau saya, yang pertama buat peta daya dukung daya tampung terupdate ya. Maksudnya real time lah. Katakan sekarang 2026 paling tidak 2025 datanya. Setelah itu revisi tata ruang sesuaikan dengan ini. Nggak boleh tidak. Ini harga mati istilahnya. Nggak boleh digeser ini kalau ini. Karena bagaimana daerah rawan longsor kita mau jadikan kawasan budidaya misalnya situ kan kacau. Menyalahi aturan alam. Atau daerah rawan banjir kita mau taruh pemukiman di situ kan menyalahi alam lagi. Atau kalau kita bicara perspektif das, kawasan lindung sempadan, jangan sampai dijadikan rumah, padahal itu kan tempatnya banjir. Jadi atur tata ruang, kemudian tegas. Pemda harus pokoknya hitam putih kalau menurut saya, tidak boleh baku abu-abu dia.
kalau betul-betul kawasan merah istilahnya, Ya. pokoknya merah, tidak boleh dia berubah warna jadi putih, Ya. seperti itu. Bagaimana mensinkronkan? Kan ada dua, sebenarnya ada dua perencanaan ini. Ya. Ada RT RW, ada RP DAS. Ya. Nah, RP DAS ini berbasis alam. Kalau RT RW ini sudah campur ini, berbasis politik, lebih bernuansa politik ini. Apalagi kalau RT RW belum didukung, belum berdasarkan daya dukung daya tampung, nah itu di jauh larinya. RT ada visi misi. Nah, ada visi misi. RPJMD. Sehingga menurut saya RP DAS ini berbasis ruang juga dia, hanya batasnya lain. Jadi RP DAS harus menjadi acuan untuk RT RW. Ya. Dengan demikian RT RW harus sinkron dengan ini. Ya. Persoalan dia ada di kabupaten mana itu nanti bisa disinkronkan, begitu ya. Ya. Jadi disinkronkan. Setelah itu baru bisa kita tahu berapa sebenarnya daya dukung kalau ada investasi yang mau masuk. Ya. Kita hitungkan kapasitasnya, kita hitungkan luasnya, kita hitungkan, kita tentukan letaknya di mana. Ya. Bisa seperti itu. Jangan tiba-tiba muncul. Nah, seperti itu. Jadi mestinya kalau itu dua produk perencanaan itu RT RW dengan RP DAS itu sinkron, Ya. sudah harmonis itu. Ya. Tinggal bagaimana kalau ada sesuatu pengambil keputusan yang atur. Kalau dia tidak bisa putuskan, coba buatkan, dia tinggal suruh akademisi, hitungkan saya, kira-kira bagaimana dampaknya ini. Ya. Kalau ini masuk segede ini, coba hitungkan saya. Apakah masih bisa airnya mendukung, apakah masih bisa lahannya, apakah ruangnya masih mendukung. Ya. Bisa kita hitungkan. Nah, kalau pola pikir pengambil keputusan begitu, saya kira semua akan baik-baik saja. Ya. Oke, teman-teman Pak Prof, terima kasih kesempatannya. Untuk sesi hari ini banyak hal yang kita mesti diskusikan. Terima kasih lagi Pak Prof atas kesempatannya. Mungkin lain waktu kita akan coba membangun diskusi lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sempat hadir di ruangan ini, di studio ini. Semoga kita bisa membangun diskusi yang lebih konstruktif lagi ya. Tidak berdasarkan isu, tapi berdasarkan fakta dan data yang mungkin dari para ahli yang sempat ikut dalam diskusi yang ada di sini. Terima kasih. Sekali lagi, saya pikir saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.